aja. Baik, kamu ini ya sesuatu. Iya. Oke, baik. Dimulai deh. Dimulai ya. Iya. Iya, Bu. Selamat malam teman-teman. Malam. Oke. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Yang sebelah sini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ada? Alhamdulillah. Baik. Oh, alhamdulillah ya baik semuanya. Oke, karena kita nanti akan melakukan kegiatan yang cukup amat panjang, jadi alangkah lebih baiknya kita doa terlebih dahulu. Di sini ada yang mau memimpin doa, volunteer dari sebelah kanan saya atau sebelah kiri saya? Ibu. Oke, nanti saya doa terlebih dahulu, terakhir dari teman-teman ya, ketika penutup. Berdoa saya mulai. Bentar, wait, doa apa sih? Kayak memimpin doa. Doa dimulai. Oh, berdoa dimulai. Doa tidak. Untuk mengawali. Kamu mau bilang apa? Untuk mengawali pembelajaran pada hari ini sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Udah pernah gitu soalnya Berdoa. Aku bingung. Karena di fokus nggak ya? Enggak, tapi aku jarang yang jadi pemimpin gitu loh jadinya. Untuk mengawali kegiatan hari ini, alhamdulillah kita doa dulu, doa dimulai. Ulang ya dari assalamualaikum. Ya. Tadi canggung banget, bilang aja apa kayak kabarnya gimana? Oh seneng Bu, ada yang sedih ya. Jadi kayak bener-bener yang dirasain aja, jadi kayak jadi kayak tadi kan kayaknya kok terlalu formal. Sesuai kondisinya masing-masing aja. Boleh. Oke, dimulai gitu. Dimatiin. Matiin. Jangan dimatiin. Di teks aja nggak sih? Dipotong. Ini juga bawa. Oke, dimulai ya. Selamat malam teman-teman. Malam. Oke, kabarnya gimana nih? Baik. Baik. Dari sebelah kanan saya belum ada suaranya. Baik. Baik sekali. Baik, tapi lapaknya banyak. Waduh, lapaknya banyak. Anak kesehatan atau anak teknik? Kesehatan. Oh, anak kesehatan pasti banyak banget. Oke, selanjutnya kabarnya gimana? Jelas. Jelas apa? Baik. Oh. Sedikit stres. Sebentar. Ini beneran atau? Ya, beneran belum punya orang yang Oke, selanjutnya gimana kabarnya? Oh, kuatas. Oke, selanjutnya baik. Baiknya agak kayak baik gitu. Kenapa? harus bersyukur kalau Sama kayak mbak sebelahnya. Iya, Oh. sama jujur janda. Nggak boleh ya. Oke, baik. Alhamdulillah disyukuri gitu ya. Oke, tadi kabarnya alhamdulillah baik semua ya, walaupun ada yang lapar, ada yang disyukuri ya. Oke, karena kita akan melakukan kegiatan yang cukup agak panjang, nanti alangkah lebih baiknya saya pimpin doa terlebih dahulu. Nanti teman-teman silahkan mengikuti. Untuk mengawali kegiatan hari ini, berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa dimulai. Oke, setelah berdoa, ada yang tahu nggak sih kita mau ngapain di sini? Curhat. Curhat. Ada yang tahu lagi? Sebelah kanan saya ini nggak ada suaranya. Kenapa? Kita mau ngelakuin apa hari ini? Bersenang-senang. Oh, bersenang-senang. Boleh. Nanti kita lihat ya, apa kita akan senang-senang atau Pastinya. oh pastinya. Gue yakin deh. Oh, oke. Mau main nggak sih?
Iya, enggak. Enggak ya, kecewa. Karena di sini kayaknya ada yang udah kenal belum ya? Saling kenal, udah saling kenal? Alhamdulillahnya sudah kalau saya ya. Oh sudah kenal, ada yang belum? Aku belum. Oh belum. Nah kayaknya belum ini ya, ada yang kenal, ada yang belum. Nah alangkah lebih baiknya kita melakukan perkenalan terlebih dahulu. Nanti diawali dari saya dulu. Kalian kan juga belum tahu nih siapa saya di sini gitu, dan saya ngapain sih di sini gitu. Nanti selanjutnya baru kalian. Oke, perkenalkan di sini saya Destama sebagai pemimpin kelompok yang memandu kegiatan hari ini. Nah nanti teman-teman cukup mengikuti instruksi saya saja dan juga jalannya acara. Nah selanjutnya dari teman-teman boleh perkenalan. Nah perkenalannya ini nggak cuma dari nama, semester, kuliah, tapi saya mau dari ini kalian menceritakan tentang kelebihan kalian. Tapi cukup satu saja. Oke. Mau dari kanan atau kiri saya ya? Kanan. Kelebihan apa ini? Sweet. Kelebihan apa ibu? Kelebihan diri. Oh kelebihan mak. Enggak ya. Jadi kelebihan diri kalian. Mau kanan apa kiri? Kanan. Atau sweet atau ibu? Sesuatu yang baik itu dimulai dari kanan. Sweet saja biar adil. Oh iya. Atau ibu spin manual? Dadil. Kan manual. Kayaknya lebih adil sweet ya. Dari pihak kanan siapa yang mau jadi perwakilan? Yang merah jagoan nih. Iya, yang merah menyala ini. Yang merah. Yang menang apa yang kalah? Yang disepakati apa? Yang menang atau yang kalah? Yang menang terakhir. Oh gitu. Yang kalah duluan. Iya apa beda? Yang kalah duluan. Oh yang kalah duluan. Oke disepakati. Siapa? Yang sebelah sini. Ayo merah. Ayo saya perwakilan. Kok Budi mata kata baca kertas. yang kalah ya? Tiga kali. Belum ada kesepakatan seperti itu ya kakak. Oke, jadi karena yang kalah sebelah sini boleh perkenalan diri dan menyebutkan dari semester berapa, terus kelebihannya, satu kelebihan sebutkan. Oke. Dari sana sini. Apa ya? Dari sini apa dari sini? Sini apa sana? Langsung dari sini aja, langsung dari sini. Lama sih. Ya, dari sebelah saya. Diperhatikan ya teman-teman. Attention please. Kelebihan. Ya, perkenalkan nama saya Entin Olvi Aulia dari semester 4. Panggilannya siapa? Oh ya, dikasih panggilan. Nama panggilan saya Entin. Oh, Entin. Halo Entin. Halo, Entin. Didenani dong. Halo. Salamkan ya Entin. Udah langsung dong. Atau kata mbahku itu Oh, Entin. Oh, Entin. Halo Mbak Entin. Halo. Oke, terus dari semester berapa Mbak? Dari semester 4. Oh, semester 4. Terus kuliah jurusan apa? Jurusan pendidikan bahasa Jawa. Pendidikan bahasa Jawa, pasti langsung santun sekali ya. Oke, terus kelebihannya? Disebutkan kelebihannya apa? Kelebihannya di sini saya suka makan. Duh, emang itu kelebihan ya? Iya. Boleh dianggap kelebihan ya. Oke. Baik, terima kasih Mbak Antin. Selanjutnya dari sebelahnya Mbak Antin. Boleh diperkenalkan dirinya. Perkenalkan teman-teman. Diperhatikan ya. Oh ya, nama saya Keira Arbajana Tinggadin, dosen Putri Kerawang. Halo Keira. Saya dari Prodi Bisnis Digital semester 4 juga.
menit. Wah, Fix rating. keren diapresiasi dulu dong. Jadi orang bisa loh. Dari mana ke mana Mbak tadi? Dari sini Bojang Sawit. Ke kampus Ya, tapi lewatnya sini ya. Wah, Lampu merah. di terobos gaspol enggak ya. Oke, selanjutnya. Ayo langsung perkenalan Mbak. Kalian semuanya Diperhatikan ya. perhatikan. Perkenalkan, nama aku Anissa Rahmadini, biasa dipanggil Nisa, mau dipanggil yang lain juga boleh. Halo Nisa. Halo, Nisa. Nice to meet you, Nisa. Aku tadi apa aja tadi? Semester terus prodi. Aku mahasiswa semester 4 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Kelebihan aku apa ya? Jujur nggak tahu sih. Kok nggak tahu kan dirinya, bukan diri saya. Caranya biar tahu gimana? Kamu kenalin potensi diri kamu dong. Yang tahu itu pastinya kamu. Untuk saat ini kelebihan aku mungkin masih misterius ya. Tapi saya mau kamu menyebutkan satu saja. Ya enggak. Apa ya kelebihan aku? Apa ya? Satu Kelebihan saja. aku, kenapa nggak diganti kesukaan aja sih? Ya, semuanya suka. Gampang dong. Kalau kelebihan kan Hobi. mau ini. Ayo. Yang lain udah menunggu nih. Oh, kelebihan aku bisa menghabiskan bacaan 2 novel dalam 1 bulan. Kelebihan Kelebihan ya, oke. Oke, selanjutnya dari sini atau sini? Sini. Oke. Saya. Ya. Perkenalkan semuanya, nama aku Nadine Arsya Kausi, biasa dipanggil Arsi. Mahasiswa semester 4, Jurusan? jurusan Teknologi Laboratorium Medis. Halo Arsy. Arsi. Oke, tadi panggilnya tolong ya. Oke, halo Arsi. Kelebihan aku ini Minta. sih enggak kelebihan aku nggak pernah bolos praktikum. Mantap, oke, mantap jiwa. Ya, selanjutnya. Perkenalkan, nama aku Puspita Setianingrum, panggilannya Ita. Oke, halo Ita. Halo. Mahasiswa semester 4 dari jurusan pemasaran digital. Kelebihan aku suka bersih-bersih. Wow. Boleh mesti dibersihin. Enggak apa. Oke, selanjutnya. Halo semuanya. Halo. Hai, apa namanya siapa? Hai, siapa aku ini? Regita Koelaini. Nama panggilan aku Regita. Halo Regina. Hai semua, salam kenal. Aku mahasiswa semester 4. Kelebihan aku bisa Jurusan? Jurusannya teknik kimia. Wow. Terima kasih. Pasti sangat bahagia ya. Mbak? Wah, sangat. Kelebihan aku adalah bisa multitasking. Contohnya seperti apa, Mbak? Contohnya aku bisa ngelaprak sambil lipat-lipat baju. Oh. Karena aku ngekos ya. Prakteknya gimana, Mbak? Prakteknya kan nulis kan. Aku tulis Terus tangan, kan buka. pakai tangan kiri, tangan Oh, kanan kiri. satunya nulis. Satunya nulis, tangan kirinya itu tuh buat lipat-lipat baju.
panggilan? Terserah. S apa S? Sakit. Kamu sakit apa? Gimana? Oh sakit boleh izin Bu. Nggak boleh, itu kan udah di sini. Kamu kenapa? Nggak ada yang Saya- hadir. Bisa hadir nih. Keterangan ini keterangan. Oke. Ini lah hadir gimana sih? Kamu ini kak yang di sini sebelah sini ya ada tulisan di. Terus tanda tangan coba. Nggak tolong tanggalnya juga ditulis ya. Yang bagus. Stressor. Coba diangkat dulu nggak apa-apa enggak? Sudah. Oke, terima kasih ya teman-teman sudah mengisi. Oke, tadi kan kalian sadar nggak sih pas perkenalan pasti saya suruh untuk menyebutkan satu kelebihan kalian saya tuh langsung lihat tuh ekspresi kalian langsung ini kan ada indikasi kalau kalian bingung padahal itu seharusnya itu kalian yang lebih tahu malah ada yang tanya tadi kelebihan apa ya itu dia nah, padahal itu dirinya. Nah terus ada yang tahu nggak topik kali ini kita mau bahas apa setelah saya spill tadi Diri sendiri. Mengenali potensi diri sendiri. mungkin yang lain nggak tahu Self awareness. self awareness nggak tahu. Oke, dari keenam jawaban ini belum ada yang benar. Nah yang benar adalah kepercayaan diri. Kalau orang percaya diri itu pasti tahu kelebihan dan kekurangannya. Oke, nah ada yang tahu nggak sih kita nanti mau melakukan kegiatan ini tuh kegiatan namanya kegiatan apa? Ada yang tahu nggak? Konseling. Konseling? Diskusi? Namanya kegiatan ini nama kegiatannya apa? Ada yang tahu? Belum tahu ya? Pada belum. Nah, belum tahu. Ini namanya bimbingan kelompok. Sebelumnya di SMA atau di SMP sudah pernah melakukan bimbingan kelompok dengan guru BK-nya? Belum. Oh belum. Jadi sangat awam ya makanya kok pas ketika ditanya bingung dan aduh mau jawab apa gitu. Nah, oke, sedikit gambaran kalau kita itu melakukan namanya bimbingan kelompok. Nah, kegiatan itu ngapain sih Bu di sini? Nah, kegiatan di sini tuh kita membahas diskusi terkait topik yang di situ kalian bebas untuk menjawabnya. Maksudnya ketika ada pertanyaan ya silakan aktif bertanya, terus dari situ silakan aktif menjawab, tidak usah perlu takut untuk gimana ya anggap salah, kayaknya kurang tepat, kayaknya ini deh, kayaknya gini. Nanti kita sistemnya santai aja, kita cuma diskusi gitu, nggak ada yang benar, nggak
saya menjelaskan, terus juga memainkan suatu game atau gimana, nanti kalian bisa update. Nah, di sini teman-teman pada bawa HP kan? Bawa HP. Nah, saya minta tolong teman-teman untuk men-silent HP-nya dulu, mungkin HP-nya dulu, kita fokus kegiatan selama kurang lebih 45 menit. Nah, selanjutnya kayaknya kok pada lemes-lemes ya. Kayaknya kita perlu ice breaking nggak sih? Nggak sih? Tidak perlu seperti itu. Boleh, oke. Kayaknya tetap perlu sih, karena saya melihat pas ketika saya jelaskan secara teoritis langsung oke. Nah, saya punya ice breaking yang mungkin tidak cukup awam di bagian bagi kalian, yaitu namanya pingpong pang. Nah, nanti setiap orang itu menyebutkan kata semisal urutannya kayak gini, ping pong pang. Nah, setelah pang itu ada, jadi itu tuh kayak berurutan gitu loh. Semisal, jadi ke sebelahnya kalau bilang, jadi berurutan ketiga. Misal bilang ping pong pang. Nah, pas pang itu nunjuk temennya. Tapi terserah mau gini atau gini. Nah, temennya nggak fokus bakal nggak tahu dia mau jawab ping atau pang atau apa. Nah, itu nanti kalau terasa salah harus keluar. Oke, bisa dipahami? Awal trial dulu nih. Trial dari sebelah kiri atau sebelah kanan? Kanan. Sendiri. Oh, tadi sebelah sini sudah ya? Oke, sebelah sini. Iya. Kita mulai dari sebelah kanan saya, Mbak Agita. Iya. Saya bilang ping pong pang, 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 ping pong. Kamu ping pong? Pang. Oh, bukan. Harusnya ke sini. Oh. Nanti kalau semisal mepet gini, lanjut ke sini ya. Kalau semisal ping pong, semisal di sini ping, pongnya di sini gitu. Karena kita membentuk, harusnya membentuk, tapi karena ini. Oke, dipahami? Nanti jangan lupa gerakannya juga cepat di bagian pangnya. Jangan pangnya lihat orang tapi ininya lama. Oke? Pangnya aja. Iya, yang bilang pangnya. Oke? 1, 2, 3. Mau kiri apa kanan? Kanan. Tadi udah kanan. Kiri sekarang. Oke, kiri. Ping Pang. ping pong pang. Udah. Oh. Mundur. Oke. Geser sini. Ya Allah, Sebentar ya, enggak. Oke. Terakhir dari Mbak Edin terus. ping Pang. pang. Gimana sih? Enggak mau perhatikan namanya. Pang. Jangan nunjuk. Pang. Oke. Lanjut. Ping pong pang, ping pong pang, ping pong. Kalau ping nggak boleh. Keluar. Oke, bertiga. Terakhir Mbak Gita. Oke, selanjutnya. Ping pong pang, ping pong pang, ping pong pang. Nah, yuk, berdua di sini depan. Selanjutnya gimana? Ya udah, ya kayak tadi. Jurusan. Terakhir bilang ping. Ping pong pang, ping pong pang, ping. Yang menang Mbak Keira. Beri aplaus dulu. Oke, udah fokus ya teman-teman ya. Fokus banget. Oke, fokus banget. Seneng nggak? Terima kasih. Seneng. Oke, karena kita udah ice breaking, tentunya pasti teman-teman
speaking, nah kita masuk ke yang namanya krisis. Ini nggak ada yang salah. Ini fakta atau mitos. Nanti kalian jawab. Terserah kalian. Kalau kalian bilang fakta, ya alasannya apa? Disebutkan alasannya. Kalau mitos, kenapa? Gitu. Oke, mulai. Nanti terserah mau jawab cepet-cepetan atau membantahkannya. Kalau menurut saya tuh mitos sih, kok jadi fakta sih, ya gitu lah. Terserah kalian. Bentar ya. Mitos. Belum ya. Oke, dibacain apa nih? Sering nge-scroll LinkedIn atau Instagram, feed teman seangkatan yang penuh prestasi bisa menurunkan kepercayaan diri kita secara drastis. Mitos atau fakta? Tergantung mitos. Tergantung. Siapa? Sebagai motivasi. Mitos. Mitos. Sama. Mitos. Boleh sama apa? Ya, Tidak. karena kan itu apa ya, bisa dijadikan sebuah motivasi. Jadi pacuan kita untuk lebih ini ya. Mitos atau fakta, kenapa? Fakta karena jadi Iri. terus Jadi membandingkan. Gitu yang dirasakan oleh dari kita. Tadi yang bilang tergantung siapa ya? Oke. Oke, Mbak Kira menyebutkan tergantung karena apa? Disebutkan alasannya juga. kalau menurut aku nggak bisa absolut fakta atau mitos, tergantung pada diri kita masing-masing. Kalau merasa fakta valid, kalau merasa itu mitos karena mungkin motivasi atau hal lainnya juga valid, balik lagi sih ke diri masing-masing. Tapi menurut aku sebenarnya kalau dilihat dari POV orang yang nge-share achievement atau apapun itu, hal-hal bahagia di hidup maupun Instagram itu tuh, ya tujuannya tuh bukan, menurut aku ya tujuannya tuh diri mereka tuh bukan buat memerkah atau mau menjatuhkan orang lain, itu emang sebagai bentuk mungkin branding karena dia kedepannya pengen lebih kuliah di lingkungan kerja, atau mungkin sebagai bentuk aktualisasi dirinya, dan ya gak apa-apa, dia berhak atas itu gitu loh. Dan sebagai kita yang melihat tuh tergantung dari kita gimana menanggapinya. Kalau saat itu kita masih ngerasa itu suatu hal yang bisa menurunkan rasa percaya diri itu, ya udah nggak apa-apa, asal itu nggak berlebihan dan kayak kedepannya kamu bisa memproses itu buat jadi rasa motivasi. Terus kalau kamu merasa itu mitos pun juga berarti bagus, mungkin kamu udah merasa percaya diri bahwa value diri. Beri aplaus dulu dong. Tapi menurut saya kok Mbak Kiara lebih condong ke ini ya, ke mitos ya. Ya mitos, tapi misalnya kalau ada temanku yang ngerasa kayak gitu, ya valid aja gitu. Mungkin Salah dia juga gitu ya. lagi berproses. Oke, bagus. Oke, mitos mitos. Kenapa bisa disebutkan? karena tidak semua bisa menjadikan motivasi, dan di situ pun tidak semua kalau menjadikan fakta itu itu bukan dilihat dari prestasinya, tapi kan kesungguhannya. Oke, beri aplaus dulu dong. Keren banget. Yang terakhir, Mbak Kacamata. Bisa dijawab mitos atau fakta menurut Anda dari pernyataan ini? Kalau dari saya ya, sebenarnya itu kurang lebih sama seperti apa yang dikatakan oleh Mbak Grira. Tergantung cara pandang orang tersebut. Kalau cara pandangnya Mbak Anita sendiri seperti apa? Kan itu kan cara pandang orang lain sama POV-nya. Kalau aku mungkin
scroll Instagram, scroll apa, terus ketemu postingan temen kan kayak, ih kok dia pinter banget ya, dia bisa dapetin juara ini, dia bisa dapetin beasiswa itu mungkin aku merasa kayak aku nggak bisa deh kayak dia gitu. Tapi ketika mungkin aku lagi di momen apa ya namanya, bahagianya hidup, terus ngelihat postingan-postingan temenku, ini mah aku juga bisa jadi tergantung suasana hatinya Mbak Anissa Betul. seperti itu. Oke, di plus dulu dong. Wah, jawabannya sangat bervariasi. Ada yang bilang mitos, ada yang bilang fakta, ada yang bilang tergantung, ada yang bilang mood. Dan maksudnya tergantung suasana hatinya. Nah, ini nggak ada yang salah, tergantung cara pandang orang tersebut dalam menanggapinya. Yang jelek itu ketika dia menjadi tidak mau berkembang, jadi malah kayak apa ya, jadinya oh ya udah orang lain bisa, kenapa harus aku kayak gitu, kayak gimana ya, membandingkan dirinya tapi malah jadinya merendahkan dirinya gitu, bukan menjadi sebuah pacuan motivasi, nah tapi malah jadi sumber dia down gitu. Kalau jawaban dari saya adalah fakta. Kenapa? Karena mungkin saya mengambil perspektif yang kebanyakan orang seperti itu. Tuh. Oke, lanjut. Mitos atau fakta? Ada yang mau mengacungkan diri? Apa? Mitos. Mitos. Kenapa? Beberapa orang yang dia sebenarnya tahu tapi dia entah malas atau dia nggak pengen menunjukkan. Terus ada juga yang emang dia pengen memendam aja. Memendam aja, memendam karena Ya udah dia sih yang tahu. Mbak Ita pernah merasakan seperti itu kah? Oh, mungkin. Oke. Diberi aplaus dulu dong. Oke, selanjutnya ada yang menjawab lagi? Mitos atau fakta? Ini kan dari mitos, yang fakta juga ada yang memiliki pendapat yang lain dari Mbak Ita? Aku cuma nggak setuju sama kata-kata otomatisnya sih. Nggak Kenapa? selalu otomatis gitu loh. Jadi dia pas kelas lagi ngantuk. Oh gitu. Jadi tergantung, kalau ini tergantung kondisi ya, kondisi mahasiswanya seperti Jadi apa. nggak otomatis. Bisa jadi dia kayak punya part time yang sampai malam tiap hari. Terus dia jadi kalau kelas ya udah dia sebenarnya orang yang percaya diri tapi karena kelas dia Kondisinya selalu ngantuk ya udah. Oke. Relate ya. Iya, Awal iya, ya. iya. Tepuk tangan dulu dong. Jadi memandang perspektif yang lain. Oke. Ada yang mau menanggapi Mbak Anissa? Ngantuk. Jangan ngantuk Mbak. Gimana menurut Mbak Anissa, dari pernyataan ini jawaban Mbak Anissa mitos atau fakta ya? Menurut aku sih fakta. Fakta, kenapa? Karena mungkin bisa aja ya dari luka masa lalu ketika dia Wow. menjawab pertanyaan atau mengajukan sebuah apa namanya, persepsi apa sih, perspektif dia dalam sesuatu gitu ya. Pandangan dia. Pandangan dia gitu, pokoknya jawaban dari dia gitu. Heeh. Ada ini beberapa orang kayak langsung ngejudge di saat itu juga kayak, emang kayak gitu ya, bukan gak sih kayak gini gitu. Terus sampailah setelah kejadian itu tuh dia merasa bahwa kayak ini kalau setiap aku mau menjawab pertanyaan bakal dijudge sama teman-teman. baik itu entah benar atau salah. Oke, baik, dia plus dulu dong. Kalau tadi Mbak Ita ya, Mbak Ita menjawab lebih ke diri sendiri, terus Mbak Keira menjawab ke perspektif orang lain. Kalau Mbak Ani sama lebih ke masa lalunya. Nah, ini lebih menarik nih. Banyak nggak sih teman-teman yang di sini kayak
mau ngomong tuh aja tuh nggak pede gara-gara sempet diomongin temen. Ya ini yang banyak kasus, maksudnya saya pribadi pun pernah yang kayak gitu. Tapi kalau dipikir lebih baik itu pikirannya itu dilanjutkan atau dihilangkan saja menurut kalian? Kalau nggak percaya gitu, maksudnya kayak jadi kurang percaya diri ngomong karena temennya, lebih baik dilanjutkan atau dihilangkan saja pemikiran tersebut? Atau kita gus aja kayak ya udah orang lain ngomong apa aja, yang penting aku tetap percaya diri ngomongin pendapatku apa kelebihan di situ. Gimana deh teman-teman? Apa dari ngantuk ya ini ya? Apa kita es bingung lagi? Enggak kok. Gimana? Hilangkan. Dihilangkan. Bener ya kalau pikiran-pikiran negatif itu lebih baik dihilangkan, tidak usah dihiraukan, walaupun itu kayaknya gampang ya kalau bilang itu dihilangkan saja. Tapi kenapa kita tidak mencoba? Kalau maksudnya biasanya orang kan itu takut kayak nanti aku dibilang ini, coba keluar dari ketakutan itu. Pasti lama-lama sih terbiasa. Lu gak apa-apa loh. Oh, realitanya nggak semenakutkan itu. Pasti kan orang langsung kayak ayo udah nyobain jadi candu deh, suka ngomong di depan umum kayak gitu-gitu. Nah ini loh yang maksud saya tuh dari keluar dari zona nyaman, terus jadi percaya diri, tidak perlu menghiraukan orang lain walaupun itu di luka masa lalu, ataupun mungkin bisa aja kalau orang yang walaupun dia part-time capek atau gimana, kalau dia punya tekad kayak ya udah aku mau ngomong, aku mau punya pendapat yang lain, dia bakal ngomong kok di situ. Oke, selanjutnya kita percepat ya. Oke, yang terakhir bisa dibaca salah satu. Untuk bisa tampil percaya diri di depan kelas atau forum kampus, kita harus punya penampilan fisik yang menarik dulu. Fakta atau mitos ini? Menurut kalian? Percaya diri. Oh, gimana? Kenapa kok bisa menjawab fakta? Menurutku tapi nggak cuma di forum kelas atau kampus sih. Kan sekarang kayak kita dari vlogger juga persyaratannya harus berpenampilan yang menarik. Jadi salah satu indikasi kita percaya diri itu di situ ya. Mungkin jawaban dari baru kita apa? Sama kenapa? Apa ya? Nggak harus sih. Enggak harus. Kenapa? Mitos. Kenapa? Karena tergantung kalau kita udah percaya diri, penampilan fisik mah bukan masalah gitu loh. Yang penting apa yang kita bawa. Kompetensi Kompetensinya maksudnya kita. kita. Apa yang kita bawa, apa yang kita omongin. Keren sekali, tepuk tangan dulu. Kita kalau misalkan Mbak Arsi gimana? Menurut Mbak Arsi ini fakta atau mitos ya? Fakta kenapa? Karena ya sebenarnya hampir sama sih sama jawabannya Mbak Ita tadi. Kalau sekarang kan hampir semua orang tuh mandang tuh dari fisiknya dulu ya. Penting ya, kayak first impression maksudnya Mbak Arsi. Jadi yang menurut aku sendiri juga mengalami yang kayak gitu. Jadinya aku lebih percaya diri kalau aku yang berpenampilan Menarik. Oke, tepuk tangan dulu dong. Sebelah sini yang terakhir. Ada yang mau? Selain Mbak Kire dan Mbak Adisa, jadi Mbak Andin. Bisa jadi fakta, bisa jadi mitos. Kenapa tuh Mbak Andin? Karena kalau fakta itu sesuai yang bisa dibilang Mbak Ita tadi, dan mitos bisa dibilang sama Mbak Ita. Kenapa itu kok bisa dibilang fakta terus mitos terus dari Mbak Ita dan Mbak Regita? Kenapa coba? Emang Mbak Ita sama Mbak Regita mau apa sih? Ya karena yang
bisa dilihat dari fisiknya itu kita melihatnya dari penampilannya. Jadi kalau penampilannya rapi dia bisa percaya diri. Jadi first impression ya dilihat orang tuh menarik seperti itu. Kemudian kalau mitos kalau orangnya sudah percaya diri, terus dia tuh berpenampilan apapun seadanya pun juga bisa membawa dia buat untuk percaya diri. Pokoknya kompetensinya seperti itu, walaupun visualnya sepertinya kurang gitu ya. Oke, tepuk tangan dulu terakhir. Nah, tadi jawabannya sangat-sangat menarik ya. Untuk bisa tampil percaya diri di depan kelas atau forum kampus, kita harus punya penampilan fisik yang benar. Ini bisa jadi fakta ataupun mitos ya teman-teman, tergantung kepercayaan masing-masing. Tetapi yang minus itu tuh ketika kita terlalu mengunggulkan penampilan dibanding kompetensi. Mungkin tergantung sektor pekerjaan yang mau dipilih ya. Kalau jadi kreator terserah, tidak apa-apa kalau mau mengunggulkan penampilan diri gitu. Kalau semisal di pekerjaan yang di bidang engineering ya, semisal tadi itu kan nggak perlu mandi. Oh ya ampun, ini mandi ke kampus. fun fact engineering ya. Yang penting apa? Kompetensi. Laprak ya, Laprak kerja. nomor satu. Oh, oke, nomor satu. Cinta mati pasti selama kuliah. Oke, wah, nggak terasa ya kita udah ngobrol terkait kepercayaan diri dari A sampai Z. Oke, kita udah di penghujung kegiatan hari ini. Oke, kayaknya sebelum kita tutup, saya ingin meminta teman-teman untuk mengisi evaluasi hasil terkait apa sih yang didapat setelah mengikuti bimbingan ini. Kayak, oh saya jadi berpandangan seperti ini, oh jadi seperti ini setelah diskusi kita. Oke, bisa ditulis. Tadi pulpennya gimana ya, Mbak? Oh iya, terima kasih ya. Oh iya, tidak apa-apa, udah terlanjur. Oh iya, maaf, tidak perlu dilanjutkan, cukup dikit saja. Saya bagikan ini aja. Nanti teman-teman mengisinya di rumah saja seperti itu. Oke, ini jadikan PR ya. Ya Mbak Anissa nggak perlu ya. Ini oke. Terima kasih Mbak Anissa juga udah mengisi. Saya lupa kalau kita sudah kehabisan waktu. Karena waktu sudah selesai dan mau habis juga, ini saya minta satu orang perwakilan untuk menyimpulkan kegiatan dari ini tuh apa sih yang didapat, terus juga kesan-pesannya. Kalau kesan-kesan terakhir, simpulan yang dibahas dari ini. Ada yang mau volunteering atau ditunjuk? Ini siapa? Kepala nunduk semua. Ayo, ini spin loh, spin manual. Ayo. Pakai kacamata. Dua dong. Maksud. Iya, Upin kita. Judus dulu. Boleh dua-duanya menyampaikan kesimpulan dari kegiatan hari ini. Ganteng kan? Mungkin saling mengimbui boleh sih. Oke, mulai dari Mbak Anissa, kayaknya sudah siap. Saya sangat menunggu loh Mbak simpulan Mbak Anissa. Kira-kira memperhatikan tidak sih ketika tadi temannya menjawab dan juga saya berbicara terkait materi tadi? Memperhatikan. Kesimpulan singkat aja, langsung kayak singkat saja. Tidak perlu lama-lama, kita sudah molor nih.
obrolan ini kita jadi lebih tahu Kalau ada yang mau jadi tahu apa? jadi tahu kalau apa ya Ayo ini jadi Mbak Anissa tidak memperhatikan nih kalau nggak tahu. tapi Ya. lupa Lupa kalau gimana? Mbak Tadi Enti. itu aja kan. Coba kalau dari Mbak Enti. Coba Mbak Arsi nanti diimbuin. Simpel aja Mbak, langsung kayak kesimpulannya tidak Kalau perlu. dari saya itu saya jadi bisa melihat dari perspektif Banyak teman-teman ya kayak mungkin menurut saya mitos nih tapi ternyata ada yang fakta, ada yang tergantung dari mood swing hari itu. Kondisi juga ya. Jadi kepercayaan diri itu berpengaruh dari situ ya. Oke, ditambahi dari Mbak Anissa gimana? udah tadi banyak Aduh, banyak. Simpel aja langsung. Ada yang lain ya? Mari kita kayaknya pulang ya langsung menyampaikan. Sama tadi kayak Arsi, Gimana? jadi tahu perspektif terus jadi kenal banyak teman-teman juga di sini karena diskusi kelompok hari ini malam hari ini. Terus aku jadi tahu ternyata Lanjut. Maaf ya saya ini agak-agak. jadi tahu kalau misalkan ternyata pendapat saya itu enggak sepenuhnya benar. Ada pendapat orang lain yang bisa saya buat evaluasi juga. Wow. Kita plus dulu. Terima kasih dan semuanya. Oke. Kalau pesan singkatnya, kesannya aja singkat kayak happy, seneng, gini-gini, terserah. Kayak sini happy. Ada yang bad mood gak kayak Awalnya bad mood, terus kayak pas diskusi kelompok malam ini aku kayak semangat banget, semangat dan pengen cari tahu tentang diri lagi. mau ikut lagi? Mau ikut lagi. Ada yang lain ya, guys. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, kita sudah selesai, benar-benar selesai. Nah, tadi kan sudah dibuka. Nah, ini harus ditutup lah ya. Nah, ada yang mau volunteering lagi berdoa mewakili teman-teman? Ayo bantuin kan bahasa Jawa ya. Ya, terakhir sebelum mengakhiri pada kegiatan hari ini, mari kita berdoa bersama-sama menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah dicukupkan. Oke, terima kasih Mbak Tin, terima kasih teman-teman. Sekian dari saya, apabila banyak kurangnya, banyak lebihnya, banyak bercandanya, banyak kurangnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sama-sama. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berapa menit itu? Matiin. 51 kelebihan, nggak